Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Kasmirus Tepi, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, unit tugas SMP Negeri 5 Lebatukan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1, saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh dan berkembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, saya mempelajari tentang bagaimana pendidikan yang menghamba pada murid. Dan yang ketiga, saya mempelajari bagaimana seorang guru diibaratkan seperti seorang petani yang tidak bisa merubah bibit jagung menjadi bibit padi ataupun sebaliknya. Tugas petani adalah bagaimana merawat, bagaimana memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sementara itu peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, saya mempelajari tentang materi visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, dibutuhkan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Kolaborasi antar warga sekolah menjadi kunci perwujudan misi. Salah satu metode penerapan visi guru penggerak adalah pendekatan inquiry apresiatif dalam tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kemudian menjadi budaya positif. Dari budaya positif bisa memunculkan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang berikut muncul pertanyaan reflektif, bagaimana pemahaman saya atas seluruh pembelajaran tentang budaya positif? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif menurut saya adalah sebuah pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol di sini ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses dialog dengan maksud untuk menstabilkan emosi, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari dialog-dialog yang dibangun inilah kemudian memunculkan sikap mandiri pada peserta didik dan memunculkan rasa bertanggung jawab pada diri peserta didik. Pertanyaan yang berikut, perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini, yakni setelah mempelajari modul ini saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah dibutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ataupun refleksi atau merubah pola pikir saya yang lama yang cenderung ke tipe penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi tipe kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi sebagai salah satu bentuk dialog untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah saya pernah membuat kontrak belajar bersama peserta didik
namun cenderung masih bersifat memaksa. Dan hal ini bisa menjadikan pengalaman bagi saya agar budaya positif harus bersifat partisipatif, bukan paksaan. Saya menyadari bahwa dalam menerapkan pemahaman tentang budaya positif dibutuhkan komitmen diri yang kuat untuk berani berubah dan mengubah pola pikir dari penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi seorang manajer. Perasaan saya pada saat mengalami langsung pembiasan positif dan penerapan teori kontrol adalah saya merasa senang dan bahagia. Terkadang dahulunya saya merasa stres memikirkan cara mendisiplinkan anak-anak. Kini saya bisa memfasilitasi peserta didik untuk menemukan langkah solutif secara mandiri. Dan peserta didik menjadi orang atau pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan menemukan solusi sendiri. Saya merasa tertantang untuk mensosialisasikan hal yang saya dapatkan ke rekan sejabat untuk menciptakan iklim belajar yang positif, menyenangkan, dan ramah anak. Tentunya saya perlu melakukan hal-hal seperti berikut. Pertama, disiplin positif. Sebagai sebuah pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Yang berikut, kebutuhan dasar. Saya dapat menyadari bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang berbeda-beda, baik itu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan diri, kebebasan, dan kesenangan. Yang berikutnya, segitiga restitusi. Saya menerapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan emosi, untuk memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Hal ini menjadi acuan bagi saya dalam membangun dialog bersama dengan peserta didik. Yang berikut, menurut saya, hal baik yang sudah ada dalam lingkungan sekolah dan kelas berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama sudah mulai mengarah pada keberpihakan terhadap murid. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni posisi kontrol guru yang cenderung menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah perlu diperbaiki menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menjadi pribadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya merasa benar dengan apa yang telah saya lakukan, meskipun hasilnya belum terukur secara signifikan. Saya berharap terus konsisten menerapkan posisi sebagai manajer setelah mempelajari modul ini, dan juga bisa menerapkan segitiga restitusi untuk membangun dialog dengan murid demi peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelumnya, memang konsep segitiga restitusi telah saya gunakan, namun tahapannya belum seutuhnya dilaksanakan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan saja. Saya cenderung memperbaiki tindakan siswa, namun belum pada solusi dalam diri peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, hal yang penting untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan penyamanan persepsi seluruh warga sekolah. Hal ini penting karena dengan kolaborasi dan penyamanan persepsi, maka bisa menjadi keyakinan seluruh warga sekolah, bukan hanya untuk guru itu saja. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan sebagai bentuk pemahaman saya terhadap pembelajaran saya di modul 1. Besar harapan semoga Bapak Ibu memberikan saya masukan-masukan berupa komentar-komentar agar memperbaiki proses pembelajaran saya di modul 2 nanti. Terima kasih.